Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Mustikasari, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Langsa. Nah, pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas workshop pembelajaran matematika yang diampu oleh Bu Feni Anggreni MPD. Langsung saja kita lihat daftar isinya ya. Nah, di sini ada pembuka, KIKD, tujuan, sejarah, dan seterusnya sampai penutup yang akan kita bahas nantinya satu persatu. Langsung saja kita masuk ke judul ya. Judulnya adalah suku banyak atau polinomial. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu materi yang berkaitan dengan suku banyak. Materi apakah itu? Materi yang dimaksud adalah materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan dua variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2 dan bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0. Kenapa a tidak sama dengan 0? Karena jika a-nya 0, maka hasil pangkatnya akan tidak kuadrat ya. Nah, apakah teman-teman semua sudah siap untuk memulai pelajaran? Kalau sudah, langsung saja kita next. Di sini ada kompetensi inti. Yang pertama ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya, dan seterusnya. Langsung masuk ke kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama ada melatih rasa ingin tahu dan bersikap konsisten. Yang kedua, menggunakan algoritma pembagian suku banyak untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Yang ketiga, menggunakan teorema sisa dan teorema faktor dalam pemecahan masalah. Lalu masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui apa pengertian suku banyak. Yang kedua, mendeskripsikan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan konsep pembagian polinomial. Yang ketiga, menerapkan teorema sisa dan pefaktoran polinomial dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang keempat, menentukan derajat suku banyak, hasil bagi, dan sisa pembagian dalam algoritma pembagian. Serta yang kelima, mengetahui sifat-sifat akar polinomial. Nah, langsung saja kita masuk ke sejarah penemu suku banyak. Nah, teman-teman tahu tidak siapa penemu suku banyak? Nah, penemu suku banyak adalah Évariste Galois. Dia adalah seorang ahli ilmu pasti yang berasal dari Prancis. Dia dikenal telah membuat penemuan mendasar dalam teori persamaan polinomial. Dia lahir di Bourg-la-Reine pada tanggal 25 Oktober 1811 dan meninggal saat 31 Mei 1832 di Paris. Kemampuan matematikanya mulai berkembang saat mempelajari karya-karya milik Adrien Marie Legendre di bidang geometri dan Joseph Louis Lagrange di bidang aljabar. Langsung saja kita masuk ke pengertian suku banyak. Sistem persamaan polinomial atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Bentuk umum dari polinomial adalah sebagai berikut, di mana ANX pangkat n tambah AN kurang 1 XN kurang 1 tambah AN kurang 2 X pangkat n kurang 2 tambah seterusnya sampai A1X tambah A0. Dengan AN kurang 1 sampai A1 dan A0 anggota bilangan real, koefisien atau konstanta. Polinom AN tidak sama dengan 0. Karena kalau AN-nya 0 sama seperti persamaan kuadrat ya, tidak akan menghasilkan pangkat. Serta N adalah bilangan bulat positif. Derajat N adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Ini derajat N. Lalu variabel X adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya X. Variabel X. Oke. Koefisien A adalah bilangan yang mengikuti variabel, serta konstanta adalah suatu nilai tetap serta tidak berubah. Langsung ke operasi antar suku banyak. Agar kita lebih paham, kita langsung ke contoh ya. Misalnya diketahui fx sama dengan x pangkat 3 kurang x, dan gx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 1. Maka tentukan 4 nama penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan merupakan suku banyak yang berderajat maksimum M atau N. Nah, contohnya seperti ini. Karena berderajat M atau N, maka
derajat pada penjumlahan dan pengurangan ini tidak berubah ya, hanya koefisiennya saja yang kita tambah atau kita kurangkan. Nah, ini contohnya. X pangkat 3 kurang X tambah X kuadrat tambah 2X kurang 1. Nah, X pangkat 3 ini kan tidak ada temannya, jadi kita turunkan X pangkat 3. X pangkat 2 juga. Nah, namun min X ini berderajat 1 dan 2X juga berderajat 1. Maka bisa langsung kita jumlahkan min X tambah 2X sama dengan X. Dan min 1 langsung kita turunkan. Yang pengurangan seperti itu juga, bedanya koefisiennya dikurangkan dengan tanda kurang ya di sini. Lalu perkalian merupakan suku banyak berderajat M tambah N. Nah, pada perpangkatan, pangkatnya itu jika dikali maka pangkatnya ditambah. Ini contohnya. Nah, X pangkat 3 dikali X pangkat 2, hasilnya X pangkat 5, karena pangkatnya ditambah ya, 3 tambah 2. X pangkat 3 dikali 2X, 2X pangkat 4. X pangkat 3 dikali min 1, min X pangkat 3, dan seterusnya sampai menghasilkan X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah X. Lalu kita masuk ke kesamaan suku banyak. Suku banyak fx dikatakan memiliki kesamaan dengan suku banyak gx jika kedua suku banyak itu mempunyai nilai yang sama untuk memenuhi variabel x bilangan real. Kesamaan dua suku banyak fx dan gx itu ditulis sebagai fx kesamaan gx. Nah, ini lambang sama dengan yang 3 garis ini dibaca kesamaan ya. Nah, ini bentuk umumnya fx dan gx. Langsung masuk ke contoh ya. Ini contohnya. Tentukan nilai A, B, dan C dari kesamaan x kuadrat kurang 2x tambah 7 sama dengan x tambah 3 kali ax tambah b tambah c. Pembahasannya. Nah, ini ruas kanan ini kita kalikan dengan operasi perkalian tadi dan menghasilkan ini. Nah, dari kesamaan suku banyak diperoleh A sama dengan 1. Kenapa? Ini A letaknya berpangkat berderajat 2. Yang sebelah kiri derajat 2 berapa? Koefisiennya 1. Nah, maka A sama dengan 1. Lalu 3A tambah B X ini di sini koefisiennya min 2, makanya hasilnya min 2. 3B tambah C ini hasilnya 7. Nah, maka ini kan persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita masukkan di A sama dengan 1 ini di persamaan pertama. Nah, 3A tambah B sama dengan min 2. 3 kali 1 tambah B sama dengan min 2, maka menghasilkan B sama dengan min 5. Lalu kita masukkan B min 5 ke persamaan kedua. Nah, maka menghasilkan C sama dengan 22. Jadi nilai A, B, dan C berturut-turut adalah 1, min 5, dan 22. Nah, selanjutnya nilai suku banyak. Suku banyak dalam X sering ditulis dalam fungsi fx. Bila nilai X diganti dengan konstanta K, maka FK disebut nilai suku banyak. Untuk mencari nilai suku banyak dapat dicari dengan dua cara, yaitu yang pertama, metode substitusi. Contohnya, misalnya diketahui fx x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 2x kurang 1. Tentukan fx untuk x sama dengan 2. Nah, jawabnya, x ini kita ganti dengan 2. Kita masukkan dengan 2. Nah, ini. Semua yang ada x-nya kita masukkan dengan 2 atau kita ganti dengan 2. Maka menghasilkan sama dengan 19. Cara yang kedua adalah metode Horner atau Bagan. Nah, contohnya, misalkan fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x kuadrat tambah 7x kurang 60 untuk x sama dengan 5. Nah, pertama yang kita lakukan nih, kok menggunakan metode Bagan. Nah, ini kita turunkan koefisiennya. Ini 1. Yang pangkat 4. Yang pangkat 3, 0 kan? Kita buat 0. Yang pangkat 2 ada min 4. Pangkat 1 ada 7. Dan konstantanya min 60. Dibagi dengan X sama dengan 5. Lalu kita jumlahkan baris pertama dan baris kedua. 1 tambah 0, 1. Lalu 1 kita kali dengan 5. Hasilnya 5 tambah 0. Lalu 5 kita kalikan dengan 5. Hasilnya 25 kurang 4. Lalu 25 kurang 4 sama dengan 21. 21 kali 5 sama dengan 105 tambah 7. 105 tambah 7 hasilnya 112. 112 kali 5 hasilnya
560 dikurang 60, maka hasil akhirnya ada 500. Nah, tanda ini, panah ke bawah ini, menunjukkan penjumlahan baris 1 dan 2 dan menghasilkan baris hasil. Ini fungsinya. Sedangkan tanda panah ke samping ini menunjukkan perkalian baris hasil dengan X sama dengan 5 dan menghasilkan baris 2. Nah, lalu kita masuk ke konsep pembagian dan teorema sisa. Yang pertama ada pembagian suku banyak dengan X kurang K. Dari pembagian suku banyak dengan X kurang K ini diperoleh hubungan yaitu Fx sama dengan X kurang K kali Hx tambah S, di mana Fx ini adalah pembagi atau yang dibagi, Fx ini adalah fungsinya atau yang dibagi, Hx ini adalah hasilnya, Xk ini adalah pembagi, dan S ini adalah sisa. Untuk lebih mengerti kita lihat langsung ke ini ya. Nah, ini teorema sisa 1. Dari hubungan tadi kita mendapatkan teorema sisa satunya, yaitu jika suku banyak Fx dibagi X kurang K samakan seperti tadi, maka sisa pembagiannya adalah S sama dengan Fk. Nah, kita buat pembuktian. Ini rumus yang tadi. Nah, kita masukkan Fx nya jadinya Fk ya. Jadi K kurang K kan 0 nih. 0 kali H tetap 0. Jadi Fk sama dengan S. Jadi terbukti ya. Nah, langsung masuk ke contohnya. Tentukanlah hasil bagi dan sisanya jika X pangkat 3 tambah 7X kuadrat tambah 4 dibagi X kurang 2. Kita menggunakan pembagian bersusun nih, yang pertama. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ini fungsinya tadi di sini, lalu kita bagi dengan X kurang 2. Cara pembaginya ada sama seperti biasa. Nah, tapi kalau misalnya pembagian berpangkat, maka pangkatnya itu dikurang ya. Nah, ini contohnya. X pangkat 3 dibagi dengan X, maka hasilnya X pangkat 2 dikurang pangkatnya. Lalu kita kalikan lagi, X pangkat 2 dikali X, hasilnya X pangkat 3. Lalu X pangkat 2 dikali 2 min 2, hasilnya min 2X kuadrat. Lalu kita kurangkan, ini habis, ini hasilnya 9X kuadrat. Lalu 9X kuadrat ini kita bagi ke X, hasilnya 9X, lalu dikali lagi, hasil 9X. Ini 4 ini kita turunkan. Nah, 9X dikali dengan min 2 dengan min 18. Nah, 9X kuadrat kurang 9X kuadrat habis. Nah, yang 4 sama 18X ini kan nggak bisa dikurangi nih, karena beda nih, yang satu ada variabelnya, yang satu nggak ada ya. Jadi kalau diturunin kan ini 4 ditambah 18X, maka kita ubah aja posisinya jadi ya 18X tambah 4. Nah, kita bagi lagi seperti yang tadi, 18X dibagi X 18, 18 kali X 18X, 18 kali min 2 min 36, maka hasilnya 40. Jadi hasil baginya adalah ini Hx nya, ini hasil baginya nih, ini kita lihat ya. Nah, ini hasil baginya. Dan itu fungsi, ini sisanya, dan ini pembaginya. Nah, ada juga cara kedua nih, kita bisa menggunakan cara skema atau Horner. Sama seperti yang sebelumnya tadi kita bahas. Nah, ini cara skema atau Horner ini sama satu. Koefisien sudah kita letakkan di sini. 1 tambah 0 1, 1 kali 2 2, 7 tambah 2 9, 9 kali 2 18, 0 tambah 18 18, 18 kali 2 36, 4 tambah 36 sama dengan 40. Jadi hasil baginya sama ya, hasilnya dan sisanya 40. Nah, jadi dengan menggunakan teorema sisa 1, kita juga dapat menentukan sisa pembagiannya, yaitu Fx sama dengan S sama dengan Fx, S sama dengan F kali 2. Nah, hasilnya adalah 40. Nah, ini kan dibagi dengan 2 yang tadi. Selanjutnya, yang kedua ada pembagian suku banyak dengan AX tambah B. Dari konsep bagian yang pertama, yaitu dengan X kurang A, maka kita mendapat satu rumus atau hubungannya menjadi
Nah, ini dia. Fx sama dengan X tambah B per A kali Hx tambah S, atau Ax tambah B kali Hx per A tambah S. Nah, kita juga mendapatkan teorema sisanya dari hubungan yang tadi atau rumus yang tadi. Jika suku banyak Fx dibagi Ax tambah B, maka sisa pembagiannya adalah S sama dengan F kali min B per A. Buktinya, untuk X sama dengan Ax tambah B, maka kalau X berarti sama dengan min B per A. Nah, masukkan lagi persamaan yang tadi atau hubungan yang tadi, yang sebelumnya. Fx sama dengan Ax tambah B. Hx kali Hx per A tambah S. Nah, setiap X ini kita ganti dengan min B per A. Nah, ini X diganti dengan min B per A, min B per A. Maka hasilnya 0 ya, min B tambah B. 0, semua 0. Dan ini juga 0 kali H, juga 0. Maka terbukti bahwa S sama dengan F kali min B per A. Nah, ini adalah contoh. Tentukan hasil bagi dan sisanya jika 6x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang x tambah 7 dibagi 3x tambah 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan dengan cara Horner ya. Nah, ini kan 3x tambah 2. Misalnya x sama dengan 0, maka x sama dengan min 2 per 3. Misal 3x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2 per 3. Ini seperti yang tadi kan sudah tahu kan, pasti sangat mudah kok. Nah, ini masukkan ke persamaan yang tadi, Hx per A sama dengan 6x. Ini hasil tadi 6x kuadrat kurang 6x tambah 3. Ini harus berurutan ya, harus ada konstantanya yang berpangkat 0. Di sini lalu pangkat 1, lalu pangkat 2, dan sama-sama dibagi 3. Nah, bisa dikecilkan jadinya. Dan ini, maaf, ini adalah 1 ya hasilnya. Nah, itu tadi hasilnya 1. Kita lanjut aja. Nah, pembagiannya 5 ya. Lanjut saja ke 3, pembagian suku banyak dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Nah, ini dari ini tadi, dari pembagian suku banyak dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C, di mana A tidak sama dengan 0, dapat dilakukan dengan cara biasa atau pembagian susun apabila Ax kuadrat tambah Bx tambah C tidak dapat difaktorkan. Sedangkan jika Ax kuadrat tambah Bx tambah C dapat difaktorkan, dapat dilakukan dengan cara Horner. Nah, dari pembagian ini pun diperoleh juga teorema sisa 3. Kita masuk ke contoh dulu deh. Tentukanlah hasil bagi dan sisanya jika 2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah x tambah 5 dibagi 2x kuadrat kurang x kurang 1. Nah, maka penyelesaiannya kita gunakan cara Horner. Cara pembagian bersusun ya. Nah, ini sama seperti tadi. Ini kan fungsinya, lalu dibagi dengan pembaginya. Nah, ini 2x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat, hasilnya x kali 2x kuadrat, hasilnya 2x pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga hasilnya x kurang 1 dan sisanya x tambah 4. Nah, ini dia. Lalu ada teorema sisa 3. Jika suatu suku banyak fx dibagi dengan x kurang a atau x kurang a, x kurang b, maka sisanya adalah px tambah q, di mana fa sama dengan pa tambah q dan fb sama dengan pb tambah q. Nah, ini pembuktiannya. Nah, jika x ganti dengan a, nah fa sama dengan x kurang a, x
kurang B, maka yang x-nya ini diganti dengan A. Jadi A kurang B. H ini X juga ya, nantinya diganti dengan A. PA tambah Q. Udah, A kurang A 0. Ini udah habis, 0 juga. 0 kali HA 0. Hasilnya FA sama dengan PA tambah Q. Dan ini juga jika X diganti dengan B, maka ini x-nya diganti dengan B, maka juga menghasilkan PB tambah Q. Maka terbukti ya, X sama dengan PX tambah Q, di mana FA sama dengan PA tambah Q, dan FB sama dengan PB tambah Q. Nah, ini ada contohnya. Tentukanlah sisa pembagian suku banyak X pangkat 4 tambah X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah X tambah 5 dibagi dengan X kuadrat tambah X kurang 6. Ini penyelesaiannya. Bentuk X kuadrat tambah X kurang 6 dapat difaktorkan menjadi menjadi X tambah 3 kali X kurang 2. Ini kan difaktorkan. Sehingga nilai A-nya min 3 dan B-nya 2. FA sama dengan PA tambah Q. Dari rumus sebelumnya atau dari hubungan sebelumnya. Nah, jadi A yang ini kita ganti dengan min 3. Nah, setiap fungsi sini kan ada X nih. Kita ganti dengan min 3. Nah, kita masukkan PA tambah Q ini. Maka menghasilkan 38 sama dengan min 3P tambah Q. Nah, ini menjadi, atau kita buat 38-nya ke sebelah kanan menjadi persamaan pertama. Lalu kita cari FB sama dengan PB tambah Q. Yang kedua. Nah, ini B-nya kan 2 nih. Nah, kita masuk semua X-nya jadi 2. Sehingga menghasilkan 2P tambah Q sama dengan 23 ke persamaan kedua. Lalu kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Yang 3P tambah Q sama dengan 38. 2P tambah Q sama dengan 23. Nah, kita kurangkan menghasilkan min 5P sama dengan 15. P sama dengan 15 dibagi min 5 sama dengan 3 ya. Kita substitusi. 2P tambah Q sama dengan 23. 2 kali P-nya min 3. Nah, masukkan tambah Q sama dengan 23. 2 kali min 3, 6. Tambah Q sama dengan 23. Jadinya Q sama dengan 23 tambah 6 sama dengan 29. Nah, dengan menggunakan teknik gabungan tadi, eliminasi dan substitusi, didapat nilai P sama dengan min 3 dan Q sama dengan 29. Jadi, sisa pembagiannya adalah min 3X tambah 29. Cara lainnya juga ada. Kita dengan menggunakan rumus nih. Ini lebih mudah ya pastinya. Tapi kita kasih konsep dasarnya biar lebih paham. Nah, kita sekarang masuk ke teorema faktor. Teorema faktor berbunyi, jika fx suatu suku banyak, maka x kurang k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika x sama dengan 0. Ini buktinya. Menurut teorema sisa 1 tadi. Fk sama dengan K kurang K kali HK. Ini ya, X-nya diganti dengan K. Maka Fk sama dengan 0. Untuk lebih paham, kita langsung masuk ke contoh. Suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 13x kuadrat tambah 8x tambah 12 dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktor linier yang menjadi, pembahasannya ini. Wow. Nah, ini fungsinya. Suku tetapnya atau A0-nya nih ada 12. Nah, nilai-nilai K yang mungkin adalah faktor bulat dari ini tadi suku tetapnya atau konstantanya 12. Seperti FPB. Nah, faktor dari 12 apa-apa aja? Ada plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, 4, 6, 12, dan sampai 12 saja. Dari faktor-faktor ini, nah kita uji satu persatu. Kita coba dari plus minus 1 dulu. Untuk K sama dengan 1 diperoleh, nih kita masukkan dari fungsi ini, setiap X kita ganti dengan 1.
Nah, setelah kita cari, ternyata hasilnya 10. Nah, lalu kita cari lagi dengan K sama dengan min 1. Setelah kita masukkan semua X dengan min 1, ternyata hasilnya min 12. Nah, berarti X min 1 dan X plus 1 ini bukan faktor dari fx, karena fx tadi syaratnya sama dengan 0. Lalu kita tes dengan untuk K sama dengan 2. Diperoleh, nah, ternyata F2 ini sama dengan 0. Karena F2 sama dengan 0, maka X kurang 2 faktor dari Fx ya. Nah, faktor-faktor Fx yang lain dapat ditentukan dari hasil bagi suku banyak Fx oleh X kurang 2 dengan menggunakan metode sintetik. Maka, nah ini metode sintetik nih, Hornet. Ini seperti tadi 3 tambah 3 tambah 0, 3 kali 2, 6. Min 13 tambah 6, min 7, 7 kali min 7 kali 2, min 14, 8. Nah, tambah min 14, min 6. Oke, 12 tambah min 12 sama dengan 0. Ini adalah koefisien hasil baginya. Nah, hasil baginya adalah 3x kuadrat kurang 7x kurang 6. Nah, dan dapat difaktorkan menjadi 3x tambah 2 kali x kurang 3. Jadi suku banyak fx dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktor linier sebagai fx sama dengan x kurang 2, yang ini pertama, lalu 3x tambah 2 dan x kurang 3 ini. Nah, ini dia materi selanjutnya adalah akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Nah, ada satu menentukan akar rasional, yaitu jika diketahui suatu suku banyak fx dan x kurang a adalah faktor dari fx, maka a adalah akar dari persamaan fx atau fa sama dengan 0. Yang kedua ada sifat-sifat akar suku banyak, yaitu a persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2 dengan sifat-sifat. Nah, ini jika diketahui jumlah satu akar x1 tambah x2 min b per a. Hasil kali 2 akar x1 kali x2 sama dengan c per a. Lalu ada persamaan berderajat 3. Nah, ini dia. Jumlah 1 akar, jumlah 2 akar, jumlah hasil kali 3 akar. Nah, ini dia. Lalu ada persamaan berderajat 4. Nih, berderajat 4 ya. Nih 4. Ada jumlah 1 akar, jumlah 2 akar, jumlah 3 akar, dan hasil kali 4 akar. Dari kedua persamaan di atas nih, nah, jika kita menurunkan rumus yang sama untuk persamaan berderajat 5 dan seterusnya, maka kita bisa dapat persamaan berderajat 5 ya, jika kita menggunakan kedua persamaan ini. Nah, amati pola ini untuk mendapatkan persamaan berderajat 5 dan seterusnya. Lalu kita masuk ke contoh nih, biar makin paham. Jika salah satu akar dari persamaan 6x pangkat 3 tambah mx kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0 adalah 2, maka jumlah ketiga akar persamaan tersebut adalah. Pembahasannya nih, substitusi nilai x sama dengan 2 untuk mendapatkan nilai m. Nah, ini setiap x yang ada di sini, nah, kita masukkan dengan 2. Nah, nih kan 6 kali 8, oke. Nah, maka m-nya setelah kita substitusi nilai x sama dengan 2, m-nya sama dengan min 11. Sehingga persamaan suku banyak menjadi 6x pangkat 3 kurang 11x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini m-nya sudah kita jumpa, jadi kita ubah aja ke sini. Nah, berdasarkan polinomial di atas dapat diperoleh data A3 sama dengan 6, ini A3, A2 sama dengan min 11, A1 sama dengan min 3, dan A0 sama dengan 2. Nah, maka gunakan rumus jumlah akar-akar rasional untuk menentukan ketiga jumlah akarnya. Apa tadi rumusnya? Kita lihat dulu ya. Nah, ini.
Untuk ketiga jumlah akarnya kan. Nah, kita lihat. Nah, ketiga jumlah akar ini, Deng. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan rumusnya min B per A. Nah, maka kita masukkan saja. Nah, min B per A. Min B kan sama saja seperti A2 per A, A3 ya kan. Jadi hasilnya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 11 per 6. Udah, ini ada latihan soal nih, bisa kalian pelajarin di rumah ya, untuk melatih kemampuan kita. Ini ada pembahasannya juga. Nah, ini. Jadi kesimpulannya nih. Nah, kesimpulan, materi suku banyak atau polinom adalah salah satu materi yang penting dalam bidang matematika, yang jika apabila kita mengerti dan memahaminya akan memberikan banyak manfaat pada kita. Selain menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kita, materi ini juga dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, penghitungan dalam suku banyak tidak selalu digunakan, karena prosesnya terlalu banyak dan rumit. Dalam penerapannya, suku banyak biasanya digunakan untuk membuat suatu alat transportasi atau yang lainnya. Nah, ini motivasi untuk kalian nih. Hidup itu ibarat matematika. Sesulit apapun sebuah masalah, pasti ada penyelesaiannya. Oke. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi PowerPoint dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.